Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi trigonometri, yaitu menentukan himpunan penyelesaian. Di mana soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya bahas di video saya kali ini. Nanti ada sekitar 2 soal ya yang akan saya bahas. 2 soal tapi A, B, C. Ya, soal pertama A, B, C, soal yang kedua A dan B ya. Jadi ada sekitar 5 soal ya, yang nanti akan saya bahas. Baik, untuk yang soal yang pertama di sini yang nomor 4 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri berikut. Yang A, sin 2x ditambah 1 sama dengan 0. Di mana nilai x ya itu lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, kalau ada soal seperti ini, artinya kita disuruh mencari nilai x-nya ya. Nah, di sini persamaannya adalah sin 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, nanti kita rubah ya. Satunya pindah ke ruas kanan. Jadi nanti negatif 1. Ini kan artinya sin berapa yang nilainya sama dengan negatif 1 ya. Sin berapa yang nilainya negatif 1? Sin 270. Jadi negatif itu berada di kuadran ke 3 ya. Kalau sin 90 kan 1. Nah, ini sin berapa yang nilainya negatif 1? Nah, sin berapa yang nilainya negatif 1? Sinnya adalah sin 270 derajat. Berarti nilai x-nya berapa? Tinggal dibagi aja. 270 derajat kita bagi dengan 2. Atau sama dengan 135 derajat. Udah ya, ketemu. Kemudian yang B, 2 cos 3x dikurang akar 2 sama dengan 0. Di mana x-nya lebih besar sama dengan 0 dan x-nya lebih kecil sama dengan 360 derajat. Sama dengan yang A. Berarti nanti kita rubah ya. Persamanya menjadi gini, 2 cos 3x. Nah, akar 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Karena di sini tandanya negatif, kita pindah jadi positif ya di akar 2. Nah, kemudian cos 3x sama dengan 1/2, jadi 2-nya pindah jadi 1/2 akar 2. Cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Nah, nanti nilai cos yang nilainya setengah akar 2 ada 2 nilai, yaitu cos 45 derajat dan satunya lagi berada di kuadran ke-4 ya, yaitu cos 315 derajat. Nah, karena mempunyai 2 nilai, kita cari nih satu-satu ya untuk nilai x ya. Yang pertama 3x sama dengan 45 derajat. Berarti nanti nilai x ya sama dengan 45 derajat per 3. Atau nilai x nya sama dengan 15 derajat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau nilai 3x sama dengan 315 ya. 315 derajat. Berarti nilai x-nya sama dengan 315 derajat per 3. Atau x-nya sama dengan 105 ya, 105 derajat. Udah ketemu. Ya, mudah ya. Semoga kalian paham ya. Kemudian yang C. 3 tangan 4x dikurang akar 3 sama dengan 0. Berarti nanti 3 tan 4x. Nah, akar 3-nya saya pindah ke ruas kanan jadi akar 3. Karena di sini kan negatif ya. Berarti nanti tangan 4x sama dengan 1/3 akar 3. Tangan berapa yang nilainya 1/3 akar 3? Tangan 1/3 akar 3 itu ada 2, yaitu di kuadran pertama dan di kuadran ke-3 ya. Jadi nilai tangan bernilai positif itu
ada di kuadran ke-1 dan ke-3. Kuadran ke-1 berarti tangan 30 ya. Kemudian kuadran ke-3 210 derajat. Nah, kita tinggal nyari nilai X-nya. Yang pertama, kalau 4X sama dengan 30 derajat. Berarti nilai X-nya sama dengan 30 derajat per 4. Atau X-nya sama dengan 7,5 ya. 7,5 derajat. Kemudian yang satunya lagi, kalau 4X derajat sama dengan 210. Berarti nanti nilai X-nya sama dengan 210. Kita bagi dengan 4. Berarti nilai X-nya sama dengan berapa? Tinggal dibagi aja ya. 5, 20, 10, berarti 2, 52,5 derajat. Ya, ini yang nomor C. Jadi nanti ini yang A itu himpunan penyelesaiannya adalah 135 ya. Kemudian yang B itu himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 15 derajat dan 105 derajat. Kemudian untuk yang C berarti nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah 7,5 derajat dan 52,5 derajat. Nah, sekarang soal yang kedua. Ini nomor 7 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri berikut. Ini sebenarnya masih sama dengan yang tadi ya, cuman berbeda bentuknya. Tapi cara pengerjaannya sama ya. Untuk yang A, sin kurung buka 6x dikurang 12 sama dengan setengah akar 3. Nah, ini kan artinya sama dengan, saya tulis soalnya dulu ya. Nah, ini kan artinya sin berapa yang nilainya setengah akar 3. Sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Yaitu sin 60 derajat. Dan satunya lagi di kuadran kedua, yaitu sin 120 derajat. Jadi ada 2 ya, ada 2 nilai yang nilai sinnya itu bernilai setengah akar 3. Nah, karena dia mempunyai 2 nilai, kita cari satu-satu nih. Untuk yang 6x min 12 derajat sama dengan 60 derajat dulu. Berarti nanti gini ya, 6x sama dengan 60 ditambah dengan 12. Berarti 6x sama dengan 72 derajat. Berarti nanti nilai x-nya sama dengan 72 derajat per 6. Atau sama dengan 16 ya. 12 ya, 12. Atau sama dengan 12 derajat. Ini yang A. Yang satunya lagi nih, maksudnya 6x dikurang 12 derajat sama dengan 120. Berarti nanti 6x sama dengan 120 derajat ditambah dengan 12. Ya. Kemudian 6x sama dengan 132 derajat. Berarti nilai x-nya berapa? 132 derajat per 6. Hasilnya adalah 22 derajat ya. Kemudian yang B sekarang. Untuk soal yang B. Cos 4x dikurang 10 derajat sama dengan negatif setengah akar 3. Ini sama dengan yang di nomor 7A. Saya tuliskan dulu ya. Cos 4x dikurang 10 derajat sama dengan negatif setengah akar 3. Itu kan artinya cos berapa yang nilainya negatif setengah akar 3. Kalau setengah akar cos berapa yang nilainya setengah akar 3 itu adalah cos 30. Karena di sini negatif, berarti dia di kuadran kedua dan ke-3 ya.
nilai cos yang negatif berada di kuadran kedua dan ketiga. Berarti nanti nilai 4x minus 10 derajat itu nilainya sama dengan kalau di kuadran kedua berarti 180 dikurang 30 ya, 150 derajat. Kalau di kuadran ketiga kita tambahkan, berarti 210 derajat. Nah, karena ada dua nilai, kita cari satu-satu. Yang pertama, kalau 4x dikurang 10 derajat sama dengan 150 derajat. Berarti nanti 4x sama dengan 150 derajat ditambah 10. Atau 4x-nya sama dengan 160 derajat. Berarti nilai x-nya sama dengan 160 derajat per 4. Atau sama dengan 40 derajat. Kemudian yang kedua, jika 4x dikurang 10 sama dengan 210 derajat. Berarti nanti 4x sama dengan 210 derajat ditambah dengan 10 derajat. Berarti 4x sama dengan 220 derajat. Berarti nilai x-nya sama dengan 220 derajat per 4 atau sama dengan 55 derajat. Ya. Sudah ketemu. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya atau yang A ya. Himpunan penyelesaiannya itu ada 12 dan satunya lagi adalah 22 derajat. Kemudian untuk yang B-nya, himpunan penyelesaiannya berarti 40 derajat dan 55 derajat. Demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan materi trigonometri. Semoga apa yang sudah saya bahas di sini dan saya jelaskan cara menyelesaikannya bisa kalian mengerti ya. Jika masih ada yang belum mengerti atau belum paham, silahkan diputar ulang videonya, kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.